Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview salah satu kereta yang jumlah gerbongnya yaitu terpanjang sebanyak 13 gerbong. Apa itu keretanya? Yaitu kereta Jayakarta. Kereta Jayakarta ini awal pemberangkatannya yaitu dari Pasar Senen. Sebenarnya pada tahun 2019 kereta ini awal pemberangkatannya yaitu dari Jakarta Kota, akan tetapi karena ada kereta yang masuk yaitu dari Semarang menuju Jakarta Kota, sehingga untuk Jayakarta ini awal pemberangkatannya dirubah menjadi dari Pasar Senen. Dan tujuan akhir pemberhentian adalah Surabaya Gubeng dengan waktu tempuh yaitu 13 jam 11 menit. Nah, kereta ini adalah salah satu jenis kereta ekonomi premium yang saya bilang fasilitasnya lumayan ya. Oke, mari kita lihat apa saja fasilitas yang ada di kereta Jayakarta ini. Tetapi sebelumnya kita akan cek dulu apa saja sih persyaratan yang harus kita miliki untuk menaiki kereta Jayakarta ini. Syarat pertama yaitu teman-teman harus sudah melakukan vaksin minimal dosis pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu teman-teman harus melakukan yang namanya tes antigen. Untuk tes antigen sendiri sudah disiapkan di berbagai stasiun dengan harga Rp45.000 yang berlaku hanya 1 kali 24 jam ya. Tes antigen ini sendiri tidak begitu memakan waktu lama ya teman-teman, kurang lebih 5 menit sampai 15 menit hasilnya sudah bisa diketahui. Untuk syarat antigen sendiri teman-teman harus membawa KTP asli. Saya menaiki kereta Jayakarta ini yaitu dimulai dari stasiun Bekasi dengan tujuan akhir saya yaitu di Mojokerto. Nah, di stasiun Bekasi ini kereta Jayakarta itu sampai atau tiba kurang lebih pukul 17.40 dan diperkirakan akan sampai di Mojokerto yaitu pukul 6:05. Nah, untuk kereta Jayakarta sendiri masuk di stasiun Bekasi yaitu di jalur 6 ya. Bumi Ayu, Purwokerto, Korea, Karanganyar, Kebumen, Kutu Binangun, Kutoarjo, Untiwana, Klaten, Solo Balapan, Sragen, Walikukun, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Tanjung, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, itulah tadi stasiun-stasiun tempat yang kereta Jayakarta. Kereta yang sudah datang, saya sendiri berada di premium 4, yaitu tempat duduknya di 18 ya untuk teman-teman, untuk informasi saja. Bagi teman-teman yang ingin tahu tempat duduk menghadapnya ke sebelah mana, ke belakangkah, mundurkah atau majukah. Jadi kalau teman-teman pengen arah keretanya maju, ambillah nomor yang nomornya 1 sampai 12. Nah, kereta Jakarta difasilitasi dengan alat bantu cas, barangkali mau ngecas. Kemudian di sini juga ada ininya ya. Di barangkali mau ditutup jendelanya, kita bisa mainkan saja. Nah, untuk tempat duduknya sendiri ya segini, tidak begitu luas ya. Jadi kalau untuk yang tingginya 170 ke atas kayaknya ini lumayan kurang nyaman. Sebenarnya diukur bisa dari gede pahanya juga sih ya. Kalau pahanya semakin besar kan semakin sempit. Jadi kalau yang kurus walaupun tingginya 180 tetap nyaman-nyaman saja. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini kalau duduknya berdua ya seperti itu, berdempetan. Kemudian ya bisa dibilang kurang begitu nyaman ya. Apalagi sama orang yang kita tidak kenal. Kalau dengan orang yang kenal sih atau dengan keluarga sih enak gitu. Kalau nggak kenal
duduk berdempetan seperti itu ya nggak enak juga sih. Nah, fasilitas berikutnya yaitu adalah lampu baca. Ini lampu baca ini ya sangat berguna bagi teman-teman yang mungkin bosan di kereta menunggu lama mau baca-baca. Nah, ini lampunya bisa kita nyalakan. Nah, kemudian di sini juga sudah disiapkan kantong kresek barangkali ada yang mabok darat. Nah, kemudian teman-teman untuk informasi juga bahwa nanti kalau naik kereta api kita sudah diberi tisu basah dengan masker ya. Itu dari PT KAI nya sendiri. Oke, kita lanjut ke kamar mandi atau toiletnya. Toiletnya sebenarnya tidak begitu besar, tetapi bersih dan nyaman. Nah, di sini juga sudah ada pewanginya. Tetapi ini perlu diingat ya teman-teman, untuk toilet ini tidak dipakai untuk merokok. Nah, itu untuk toiletnya. Saya rasa toilet tetap nyaman ya gitu. Cuman kecil gitu aja. Nah, ini kereta sudah mulai berangkat. Pemberangkatan kereta tadi sampainya, mohon maaf, sampainya 17 lebih 45. Nah, kita berangkat 17.50, jadi 5 menit berhenti di stasiun Bekasi dan kita akan meluncur ke Mojokerto yang diperkirakan sampai pukul 6 lebih 5 menit. Nah, untuk teman-teman informasi saja buat teman-teman semuanya. Jadi kalau mau memilih tempat duduk, nah ini kan tempat duduk tadi nomor 1 sampai nomor 22. Kemudian kalau mau menghadap arahnya maju, yaitu ambil aja nomor yang kecil, nomor 1 sampai nomor 12. Nah, untuk nomor 12 dan nomor 13 ini posisi bangkunya yaitu berhadap-hadapan. Jadi kalau teman-teman bawa keluarga banyak, misalkan 4 orang atau 8 orang, ambil saja kursi yang nomor 12 sama nomor 13 karena itu berhadap-hadapan. Nah, untuk nomor 13 sampai nomor 22 itu kursinya menghadap ke arah kereta, laju kereta yang berlawanan. Jadi keretanya mundur gitu. Nah, pasti teman-teman juga bertanya berapa sih tiketnya. Nah, untuk tiketnya sendiri dari Bekasi ke Mojokerto itu 230. Tapi memang untuk tiket ini sebenarnya terjangkau ya teman-temannya, apalagi ini kan ekonomi premium yang saya rasa mungkin sedikit berbeda ya sama ekonomi biasa. Kalau ekonomi premium ini sudah seperti bisnis, cuman memang kursinya masih ada yang mundur gitu. Cuma untuk waktu tempuhnya tidak berbeda jauh dengan bisnis ataupun eksekutif. Nah, untuk biayanya 230. Kemudian ya yang paling berat mungkin teman-teman sendiri ya merasa berat ya, yaitu ya tes swabnya itu atau tes antigen itu. Ya memang murah sih 45.000, cuman kan ya memang kita harus keluar dana lagi gitu. Dibandingkan dengan naik bis kan, sekarang naik bis itu kan udah nggak pakai tes swab gitu. Cuman kan kalau saya hitung-hitung di salah satu bus juga, saya tidak sebut nama busnya, cukup tahu aja. Jadi salah satu bus juga itu dari Mojokerto ke Cirebon, itu Cirebon ya, bukan ke Bekasi, itu sudah 250.000. Bagi ke Bekasi nanti berarti kan kita tambah lagi dari Cirebon ke Bekasi. Nah, ini kalau dari segi biaya, jadi kalau saya hitung masih iritan naik kereta ya dibandingkan dengan naik bis. Nah, untuk pemandangan sendiri ya pasti berbeda. Kalau naik bis itu kita akan melihat jalan raya dan kota-kota besar. Nah, kalau naik kereta kita akan melihat sawah-sawah, kemudian kebun-kebun, tanah-tanah yang masih luas, padi-padi berhamparan. Bahkan kalau ini kan kereta Jayakarta itu adalah kereta malam. Kalau teman-teman nyampe Jombang ya, nyampe Jombang itu kemungkinan sudah pagi, sudah subuh atau sekitar jam 5-an, jam 5-an. Nah, itu sudah banyak kabut, jadi suasananya yang bisa kita lihat yaitu kabut. Kemudian ya kayak gini nih tuh, sawah-sawah dan lain sebagainya.
yang masih sangat asri, berbeda dengan naik bus. Kita sudah bisa melihat pemandangan kota-kota besar. Nah, itu sih yang bisa saya review dari kereta Jayakarta ini. Nah, untuk kecepatannya juga, kereta Jayakarta ini kalau saya pakai speedometer, kecepatan kereta Jayakarta itu berkisar antara 90 sampai 100 km per jam. 90 sampai 100 km per jam, dan kecepatan stabil ya teman-temannya, berbeda dengan mobil tentunya. Bisa teman-teman lihat sendiri tuh, motor-motor yang di sana itu mungkin 50 sampai 60. Nah, ini kalau kereta 90 sampai 100. Nah, terserah kembali ke teman-teman ya, suka naik kendaraan apa, bis atau kereta. Ya, kalau saya sendiri ya, kalau kereta mengingatkan kepada kampung halaman gitu. Jadi melihat sawah-sawah di pinggir-pinggir, seolah-olah kita mengingat ke kampung halaman. Nah, itu saja review untuk kereta Jayakarta. Bagi teman-teman yang pengen mencobanya, silahkan. Untuk tiketnya terjangkau ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.